Shalom, selamat pagi. Hari ini, Senin 3 November 2025. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, 2 Tesalonika 3 ayat 6-13. Dan yang kedua, Yehezkiel 22 ayat 1-16. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Ayub pasal 16 ayat 19 berbunyi, "Ketahuilah, sekarang pun juga, saksiku ada di sorga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi." Dan yang kedua, Ibrani pasal 4 ayat 14 berbunyi, "Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita." Renungan berjudul, Bertahan dalam Iman. Bagaimanakah perasaan saudara ketika dihakimi dan dituduh melakukan kesalahan, padahal kita sama sekali tidak melakukannya? Tentu hati kita akan sedih, kecewa, bahkan mungkin merasa tidak berdaya. Secara manusiawi kita pasti ingin membela diri dari tuduhan tersebut, bahkan mencari saksi yang dapat meneguhkan bahwa kita tidak bersalah. Inilah yang dialami Ayub dalam pergumulan hidupnya yang begitu berat. Sahabat-sahabatnya menilai dan menuduh bahwa penderitaan yang dialaminya adalah akibat dari kesalahan dan hukuman Allah. Dalam situasi itu, Ayub tidak mampu membela dirinya karena ia tidak memiliki saksi yang dapat menyatakan kebenarannya. Namun, di tengah kesesakan itu Ayub tetap percaya bahwa ada saksi di sorga yang melihat dan memperhatikan hidupnya. Walaupun ia tidak melihat jalan keluar, Ayub yakin ada yang membelanya di hadapan Allah. Dalam penderitaannya, Ayub tetap percaya bahwa Allah tidak meninggalkannya, melainkan menghadirkan saksi dan pembela baginya di hadapannya. Pengalaman serupa juga dialami oleh jemaat di Ibrani. Mereka hidup dalam tekanan, penderitaan, dan godaan untuk kembali kepada kehidupan lama mereka dalam tradisi Yudaisme. Namun, firman Tuhan datang untuk menguatkan mereka bahwa mereka memiliki imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang otoritasnya jauh melampaui imam-imam Lewi. Imam besar agung ini bukan hanya mempersembahkan korban, tetapi ia sendiri menjadi korban itu. Dialah yang menjadi pembela dan pengantar umatnya kepada kasih karunia Allah. Yesus hadir sebagai penolong sejati bagi umatnya. Karena itu, jemaat Ibrani diajak untuk tetap teguh berpegang pada pengakuan iman mereka di dalam Kristus Yesus. Demikian pula dengan kita. Ada kalanya kita difitnah, dilukai, bahkan ditinggalkan. Namun, kita boleh yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia bukan Allah yang jauh, melainkan Allah yang dekat, yang turut merasakan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung itu, mengerti setiap pergumulan kita. Ia tidak membiarkan kita berjalan sendirian, melainkan hadir sebagai saksi, pembela, dan pengantara kita di hadapan Allah Bapa. Karena itu, mari kita tetap teguh dalam pengakuan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan yang berat. Teguh dalam pengakuan iman berarti kita bersandar penuh hanya kepada Kristus dalam seluruh aspek kehidupan kita, sebab hanya Dia yang benar-benar memahami dan sanggup menyelamatkan kita. Tetaplah bertahan dalam iman, karena di dalam iman selalu ada pengharapan, dan pengharapan itu nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa, Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Imam Besar Agung yang dapat membela dan menolong kami dalam menghadapi berbagai kesulitan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap bertahan dalam iman kami kepada MU. Amin. Ditulis oleh Pendeta Kadek Suryani. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.